Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Dan inilah mereka yang menggagas berdirinya Zionis Yahudi di tanah Palestina. Mulai dari Chaim Weizmann, Presiden Israel pertama, 1874 sampai 1952. Ada Z. Vladimir Jabotinsky, kemudian juga ada Gordon sampai kepada ada David Ben-Gurion, Perdana Menteri Israel pertama, dan juga ada Theodor Herzl, penggagas Bapak Zionis Internasional. Mereka punya program menguasai dunia lewat apa yang mereka sebut Y2K. Mereka meyakini tahun Masehi hanya 3000 tahun saja. Artinya mereka bagi menjadi 3 milenium, 1 milenium 1000 tahun. Dan kita saat ini berada di milenium ketiga, dimulai dari tahun 2000 dan sampai dengan 3000. Dan inilah yang disebut dengan Y2K, bukan era kebangkitan teknologi informasi. Y2K adalah ikon bagi mereka untuk berdiri menguasai dunia. 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa mereka menguasai dunia. Singgasana Tuhan harus segera dibuat. Tapi apa yang terjadi sampai hari ini, Israel belum berhasil mendirikan istana bagi Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Di mana mereka akan mendirikan istana itu? Nah, di atas Masjidil Aqsa. Ini proyek mereka untuk menguasai dunia. One government in the world, satu pemerintahan tunggal dunia, di mana negara-negara di dunia harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis tuh negara. Lihat Libya, Irak, Afghanistan, Yaman. Itu yang tadi saya sebutkan. Libya, Tunisia, Mesir, jika bertentangan dengan Israel. Dan mereka akan mendirikannya di mana lagi kalau bukan di tanah Palestina. Bapak Ibu yang mati Allah, warna hijau ini adalah umat Islam Palestina, kaum muslimin. Yang warna putih ini adalah komunitas Yahudi yang tidak lebih dari 8%. Atau 5% saja. Bapak Ibu lihat, ini tahun 1946. 1947 PBB memutuskan membagi dua Palestina, 54% bagi Israel dan 46% bagi Muslim Palestina. Maka terpecah-pecah. Dari tahun ke tahun sekarang sudah terlihat mana Palestina, hanya sedikit saja. Dan Palestina dibagi dua, ada West Bank tepi barat dan ada juga Gaza Strip, jalur Gaza. Dari 12 provinsi Palestina, hanya tinggal Gaza, satu provinsi yang belum mereka kuasai, Gaza. Insya Allah, Gaza Allah sisakan untuk tidak mereka kuasai, untuk nanti umat Islam akhir zaman merebut kembali Palestina secara keseluruhannya. Allahu Akbar. Tujuan mereka ingin merebut kiblat kita ya dulu. Sebut saja kiblat yang pertama, setelah ibadah sholat diwajibkan. Kesinilah Rasulullah sholat menghadap 16 sampai 17 bulan. Dulu berdiri singgasana dan istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Al-Aqsa itu segini Bapak Ibu. Nah segini. Ya sedikit ngambil dinding Masjid Umar bin Khattab. Nah segini. Tapi karena sepeninggal Nabi Daud dan Nabi Sulaiman mereka maksiat, bahkan mereka melakukan perbuatan dosa di sini, Allah hukum mereka oleh 3 bangsa dunia. Mesir, Assyria dan Kaldani. Hancur istana Nabi Sulaiman, yang tersisa tinggal dinding ini. Wailing Wall, ini dinding ratapan. Mereka menjadikannya dinding ratapan, sehingga ada ibadah ratapan, meratapi hancurnya istana raja mereka. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah memasuki pintu ini, Babul Maghribah. Dan Rasulullah menambatkan kendaraannya di sini Burak, maka kendaraan ini, dinding ini Rasulullah namakan Haitul Burak, dinding Burak. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, ini adalah masjid ketiga setelah Mekah Madinah yang kalau kita sholat di sini 500 kali lebih baik daripada sholat dimanapun. Mau di dalam masjid ini Qibli atau di dalam masjid ini Masjid Marwani, Masjid Qubatus Sohrah. Nah di lantai masjid ini di bawah ada Masjid Marwani. Pahalanya sama, 500 kali lebih baik daripada sholat di masjid manapun. Ini sudah akan mereka hancurkan. Dari tempat ini mereka menggali terowongan, tidak kurang ada 300 terowongan sekarang. Tujuannya, apabila ada gempa 5 atau 6 skala Richter saja, Masjidil Aqsa akan hancur. Lalu akan segera mereka gantikan dengan Bait Solomon, istana Dajjal yang mereka bangun. Ini yang mereka rencanakan. Kalau Al-Aqsa hancur seperti ini nanti gantinya. Demi Allah ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Rasulullah menyebutkan 4 masjid di muka bumi yang Dajjal tidak bisa memasukinya. Karena 4 masjid ini dijaga oleh malaikat.
Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjid Tur di Sinai. Disebut Masjidil Aqsa artinya terjauh. Aqsa itu paling jauh dari Mekah. Artinya terjauh, ya. Dan kalau ini terwujud, berarti cita-cita iblis dan Dajjal menguasai dunia terwujud, Bapak Ibu. Inilah yang mereka sebut dengan the New World Order. Tapi demi Allah, ini tidak akan pernah terjadi selama kita Muslim Indonesia masih peduli kepada Palestina. Betul? Takbir. Insyaallah Bapak sekalian rahmati Allah, ya. Kenapa harus Indonesia? Tadi malam saya bahas di Bondowoso, Bapak Ibu. Nanti juga kita bahas insyaallah di Malang ini, ya. Maka tetap hadir saya sampai besok subuh di Kota Malang, ya. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ada prediksi yang cukup lumayan bagus ini berangkat dari Quran, ya. Dari sosok yang bernama siapa? Dr. Basam Nahan Jaror. Beliau menganalisa Quran, satu-satunya surat yang berbicara kehancuran Yahudi Israel, Zionis Yahudi, surat Al-Isra ayat keempat sampai ayat 104. Ayat keempat sampai ayat ke-8 dan 104. Di dalam ayat yang keempat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi la tufsiduna fil ardi maratain. Ya. Wa qadayna, dan kami telah menetapkan. Qada ini bukan qadar. Qada beda, qada dengan qadar. Wa qadayna ila bani Israil fil kitabi. Kami telah menetapkan kepada Bani Israil di dalam Alkitab, la tufsiduna fil ardi maratain. Sungguh mereka akan berbuat kerusakan 2 kali di muka bumi. Sebetulnya banyak kerusakan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, tapi ada 2 yang Allah pandang sebagai kerusakan terbesar, di mana 2 kerusakan ini akan menuai 2 hukuman. Lalu wala ta'lunna uluwan kabira, dan sungguh mereka akan berbuat kehancuran dan kehancuran yang sungguh besar-besarnya, kesombongan yang besar di muka bumi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa dikaji di rumah ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Intinya Bapak Ibu yang mati Allah, ini ayat yang ke-104 nya. Wa qulna min ba'dihi, dan kami berkata sesudah itu kepada Bani Israil, uskunul ardo, tinggallah di bumi Palestina ini. Fa idza jaa wa'dul akhirah, apabila tiba hukuman yang kedua, jina bikum lafifa, akan kami datangkan kalian sebagai bangsa yang besar. Sekarang Yahudi di mana-mana ada, bahkan di Indonesia juga ada. Ada Yahudi Afrika juga berkulit hitam, ada Bapak Ibu. Tapi dianggap sebagai kasta yang terendah. Nah, menarik apa yang dikemukakan oleh Dr. Basam Nahan Jaror di dalam bukunya Kehancuran Israel di tahun 2022. Prediksi berdasarkan Al-Quran dan analisa matematika. Ya. Yang pertama, ketika Israel memproklamirkan berdirinya negara mereka di tanah Muslim Palestina pada tanggal 15 Mei 1948, Bapak Ibu. Pada saat itu, seorang wanita tua Yahudi menangis dan masuk ke rumah penulis Irak yang bernama Muhammad Ahmad Ar-Rasyid. Maka Syekh Ahmad Ar-Rasyid bertanya kepada wanita tua Yahudi, ya jadda limadha tabki? Afala takun liqaumika baladun mundu tawiriz zaman. Wahai ibu, wahai nenek, kenapa engkau menangis? Bukankah kaum Anda sekarang punya negara di tanah Palestina? Iya. Sesungguhnya berdirinya negara Yahudi ini menjadi sebab mereka akan dihancurkan. Negara ini hanya berumur 76 tahun saja. Ini asumsi pertama yang dibangun oleh Dr. Basam Nahan Jaror tentang prediksi kehancuran Israel. 15 Mei 1948 itu jatuh pada tahun 1367 Hijriah. Kalau ditambah 76 hasilnya berapa? 1443. 1443 Hijriah bertepatan dengan 2022. 2022. Jika benar terjadi dengan takdir izin Allah, 2022 Israel hancur. Berarti berapa tahun lagi Bapak Ibu? Berapa? 3 tahun, 2 tahun. 3 tahun jalan ya? Dari sekarang berarti 3 tahun. 2020, 2021, 2022. 3 tahun ya? Bukankah tadi Rasulullah mengatakan 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal akan ada kemarau panjang. Di tahun pertama, sepertiga air dan air hujan tidak akan turun, sepertiga tanaman tidak tumbuh.
Tahun kedua, 2/3 air hujan tidak turun setahun dan tanaman tidak tumbuh. Tahun ketiga, tidak ada satu tetes pun air hujan turun dan tidak ada tanaman pun tumbuh. Di tahun inilah Dajjal akan muncul. Ya, sebelum Dajjal muncul, Imam Mahdi duluan muncul. Dan perang terakhir sebelum kemunculan Dajjal adalah perang melawan Bani Rum. Ya, nanti kita bahas. Masih ada waktu kan? Masih, kita lanjut. Baik, kita baru bahas kehancuran Israel. Kita belum bahas kehancuran Rusia, Suriah, dan Cina. Yang kedua, Al-Quran bercerita tentang janji hukuman Yahudi dunia di surat Al-Isra ayat ke-4 sampai ke-8 dan 104. Nah, subhanallah, kalau dihitung dari ayat ke-4 sampai ayat 104, itu tersusun atas 1443 kata. Kata maksudnya adalah kalimat dalam bahasa Arab. Ada isim, fi'il, huruf. Apakah sebuah kebetulan atau isyarat dari Allah kalau memang itu adalah angka kehancuran bangsa Yahudi? Ya, 1443 kata, indikator 1443 Hijriah, berkaitan dengan 2022. Yang ketiga, pada tahun 1982 Israel dipimpin oleh wanita pertama yang menjadi Perdana Menteri. Dan ini kejam, Menahem Begin. Dia menyerang Libanon dan menginvasi Libanon. Kona diinvasi, diserang, dan dataran tinggi Golan berhasil direbut oleh Israel. Nah, saat itu dia berceramah. Dia berkata, sesungguhnya Israel akan menikmati sesuai dengan nas dalam kitab Taurat tahun-tahun kedamaian mereka hanya 40 tahun saja. 1982 ditambah 40 berapa? 2022. Berkaitan dengan 1443. Dan terakhir, asumsi yang keempat terkait dengan komet Halley. Dalam keyakinan Yahudi, komet Halley ini mengisyaratkan dua hal: kehancuran satu kaum dan kebangkitan satu kaum. Ya, kehancuran satu kaum dan kebangkitan satu kaum. Tahun 1948, 1367, komet Halley ada pada titik